Tokoh selanjutnya yang mengkaji tentang kelompok sosial ada R.K. Merton atau Robert King Merton ya. Beliau ini membagi kelompok sosial menjadi dua. Ada yang disebut dengan membership group dan ada yang disebut dengan reference group. Kalau mendengar kata membership, ingatnya kata member, berarti dia menjadi anggota baik secara fisik maupun administratif, tetapi tidak dijadikan acuan dalam perilaku kesehariannya. Contohnya, kalian menjadi anggota polisi. Nah, status kalian polisi itu disebut dengan membership group. Tetapi ketika berbicara reference group, artinya memang ada perilaku-perilaku tertentu yang menjadikan acuan dalam keseharian. Contoh, misalkan, si A itu tidak lolos akmilnya, tetapi dia mengibaratkan diri dia menjadi anggota akmil dengan mengidentifikasi diri dia seperti anggota akmil, rambutnya dipangkas seperti akmil misalkan, perilakunya, badannya, kebiasaannya itu mengikuti kebiasaan akmil. Itu yang disebut dengan reference group. Oke, selanjutnya tokoh yang mengkaji kelompok sosial begitu ya, ada dari Bapak Emil Durkheim. Beliau itu mengatakan bahwa kelompok sosial di masyarakat ada dua. Ada yang disebut dengan solidaritas mekanis dan ada yang disebut dengan solidaritas organis. Bagaimana cara membedakannya? Yuk, yang pertama adalah solidaritas mekanis. Kalian hanya perlu mengingat huruf E, mekanis. Artinya itu adalah masyarakat pedesaan. Ya, kalian tahu dong bagaimana ciri-ciri dari masyarakat pedesaan gitu ya. Yang pertama normanya kuat, kemudian gotong royong ya, bersifat apa ya, saling membantu satu sama lain, kemudian juga mereka punya apa ya, mungkin sifat yang lebih menonjolkan kebersamaan begitu ya kalau di masyarakat solidaritas mekanis atau masyarakat komunal begitu ya. Kemudian ada solidaritas organis, ingatnya adalah huruf O, kota. Artinya memang solidaritas organis merupakan salah satu ciri dari masyarakat kota, yaitu biasanya mereka sifatnya individualisnya tinggi, bersifat pamrih, kemudian berkelompok kalau punya kepentingan tertentu saja, ya, dan mereka juga cenderung punya rasional yang tinggi. Sampai situ dipahami ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut George Simmel. Ia mengatakan bahwa kelompok sosial itu ada dua, ada kelompok besar dan ada kelompok kecil. Kalau kelompok besar dilihat dari jumlah anggotanya yang banyak, sementara untuk kelompok kecil artinya memang anggota jumlah kelompoknya begitu ya sedikit.